Selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, Berjumpa lagi kita di kelas 3 di hari Selasa. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran online pakai aplikasi Zoom. Hari ini kita sudah masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu pengorbanan bodhisatwa. Sebelum kita masuk ke pelajaran kedua, kita akan membacakan parita terlebih dahulu. Jilian bisa membacakan parita? Nanti Jilian yang membacakan parita ya. Nanti ada teksnya Jilian. Saya akan tayangkan teksnya. Oh ini sudah masuk. saya juga mau Romo. Nanti gantian ya Wan. Gantian ya Wan, gantian Ya. Jilian ya. Saya akan tayangkan dulu. Nah, ini tayangannya nanti silakan nanti Jilian membacakan paritanya terlebih dahulu. Mari semuanya tangannya beranjali semua. Silakan Jilian dibacakan nama Karagata. Sama Sambudo Bagawa Budam Bagawantam Abiwademi. Bahasa Indonesianya. Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Bagawa. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Damo Damam Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dharma. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Sangham siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namo Sangha. Sadu. Sadu. Terima kasih Jilian sudah membacakan parita nama Karagata. Kita mulai lagi. Halo, mikrofonnya dimatikan semua ya, udah ya. Oke, terima kasih Jilian sudah saya matikan. Oke, Jilian saya matikan mikrofonnya. Hari ini kita akan belajar tentang pengorbanan bodhisatwa. Ada yang tahu nggak apa itu bodhisatwa? Ada yang tahu apa itu bodhisatwa? Buddha. Udah, nah, coba buku paket kalian dibuka di halaman 39 atau halaman 40. Halaman 40 ya. Halaman 40. Sudah dibuka semua halamannya, halaman 40. Ada yang tahu apa itu bodhisatwa? Oke ya. Di halaman 40 silakan dibuka ya. Di halaman 40 silahkan kalian buka. Yang namanya bodhisatwa, bodhisatwa itu adalah calon Buddha. Bodhisatwa adalah calon Buddha. Apakah kita bisa menjadi bodhisatwa? Ada yang tahu? Bisa nggak menjadi bodhisatwa? Setiap manusia adalah calon bodhisatwa. Setiap manusia adalah calon bodhisatwa. Ciri-ciri bodhisatwa yaitu antara lain punya welas asih kepada sesama, suka menolong, rela berkorban demi keselamatan makhluk lain. Bahkan seorang bodhisatwa rela berkorban jiwa dan raganya demi makhluk lain. Para bodhisatwa ini
hidupnya ada di surga tusita. Jadi para bodhisatwa hidupnya ada di surga tusita. Lalu untuk menjadi Buddha, seorang bodhisatwa harus terlahir di alam manusia. Bisa terlahir sebagai manusia atau bisa juga menjadi binatang yang istimewa. Ada yang ingin tahu lebih jelas? Jadi bodhisatwa itu juga bisa jadi manusia atau bisa juga menjadi binatang, tapi binatang yang istimewa seperti Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha pernah menjadi bodhisatwa pada kehidupan yang lalu, pernah menjadi bodhisatwa yaitu menjadi seekor kelinci. Menjadi seekor kelinci. Pada hari ini kita akan belajar mengenai apa arti bodhisatwa. Apa arti bodhisatwa? Bodhisatwa itu apa? Nah, bodhisatwa tadi adalah calon Buddha. Nah, kita semua bisa menjadi seorang calon Buddha. Kita bisa menjadi bodhisatwa. Nah, pelajaran kita hari ini yang kita bahas adalah Bodhisatwa. yang kita pelajari hari ini adalah arti dari bodhisatwa. Arti bodhisatwa. Nah, coba kalian dibuka semua di halaman 40 ya. Buku paketnya di halaman 40 ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu bodhisatwa. Arti dari bodhisatwa. Arti dari bodhisatwa. Bodhisatwa itu adalah makhluk yang mempersiapkan diri untuk mencapai kesempurnaan atau untuk mencapai kebudayaan, yang mampu merelakan segala keinginan dan kemampuannya untuk menolong makhluk lain dari penderitaan. Itu adalah bodhisatwa. Apakah kalian termasuk bodhisatwa? Ayo, apakah kamu termasuk bodhisatwa? Wesley, bodhisatwa apa enggak? Owen, Jilian, Caca, apakah kalian bodhisatwa? Nini, apakah kalian belum. masih belum bodhisatwa? Masih belum bodhisatwa, tapi masih belum bodhisatwa. Kalau kita mau jadi bodhisatwa, jadi kita nanti harus suka menolong, harus punya welas asih. Itu nanti kita bisa terlahir menjadi seorang bodhisatwa. Kita lanjutkan lagi ya. Ini kalian coba buka halaman 41. Coba dibuka halaman 41. Sudah? Di halaman 41 itu ada gambar seorang yang sedang memegang botol, di tangannya ada daun, dan dia duduk di atas bunga teratai. Itu siapa dia namanya? Ada yang tahu? Ticang Wangpusa. Hah? Ayo, siapa itu Ticang Wangpusa? Ada yang tahu siapa? Bukan Ticang Wangpusa. Bukan Ticang Wangpusa, itu adalah, ayo, Dewi Kwan Im, atau di dalam bahasa ini dikatakan Avalokiteswara. Avalokiteswara. Atau Kwan Im Pusa. Namanya Kwan Im Pusa. Itu adalah gambar di halaman 41. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah cerita. Kita akan melihat sebuah cerita. Kalian lihat di halaman 41 yang bawah, Wesley. Wesley lihat buku paketnya halaman 41 yang bawah. Wesley. Ada, Romo. Oke, kita akan melihat sebuah cerita. Cerita bagaimana menyelamatkan raja. Cerita bagaimana menyelamatkan raja. Akan saya bacakan ceritanya, kalian nanti mendengarkan. Ceritanya seperti ini. Suatu ketika,
Raja Myosuang menderita sakit parah. Berbagai tabib termasyur dan obat telah dicoba, tetapi semuanya gagal. Putri Myosan yang mendengar kabar tersebut lalu menyamar menjadi seorang pendeta tua dan datang menjenguk. Namun terlambat, sang raja telah wafat. Dengan kesaktiannya, Putri Myosan melihat bahwa arwah ayahnya dibawa ke neraka dan mengalami siksaan yang hebat. Karena rasa baktinya yang tinggi, Putri Myosan pergi ke neraka untuk menolong. Pada saat akan menolong ayahnya untuk melewati gerbang dunia akhirat, Putri Myosan dan ayahnya diserbu setan-setan kelaparan. Agar mereka dapat melewati setan-setan kelaparan itu, Putri Myosan memberikan makanan untuk disantap setan-setan kelaparan. Setelah hidup kembali, Raja Myosuang menyadari bahwa bakti putri ketiganya sangat luar biasa. Akhirnya, sang raja menjadi sadar dan mengundurkan diri dari pemerintahan serta bersama-sama dengan keluarganya pergi ke Gunung Siangsan untuk bertobat dan mengikuti jalan Sang Buddha. Rakyat yang mendengar bakti Putri Myosan hingga rela mengorbankan tangannya menjadi sangat terharu. Berbondong-bondong mereka membuat tangan palsu untuk Putri Myosan. Buddha yang melihat ketulusan rakyat merangkum semua tangan-tangan palsu tersebut. Putri Myosan diberinya gelar Bodhisattva Kuan Im, hingga ia dikenal sebagai penolong kesukaran yang bertangan dan bermata 1000. Jadi, kisah menyelamatkan raja ini, ada yang tahu nggak bodhisattva yang pernah melihat nggak bodhisattva yang memiliki tangan 1000? Pernah melihat? Ada yang pernah melihat nggak? Pernah, patung di wihara. Di wihara ada patung bodhisattva Kuan Im yang memiliki tangan sebanyak 1000 buah. Jadi patung Kuan Im itu adalah gambaran dari Kuan Im yang menyelamatkan ayahnya dari gerbang neraka. Jadi rela tangannya dimakan oleh setan-setan kelaparan. Makanya ada gambaran bodhisattva yang memiliki tangan 1000. Ada gambaran bodhisattva yang memiliki tangan 1000. Ada yang pernah melihat? Kalau belum ada yang belum pernah melihat nggak bodhisattva tangan 1000? Wesley sudah pernah melihat bodhisattva tangan 1000? Udah pernah, Romo. Dilian, Caca sudah pernah? Sudah. Belum. Kok yang asli belum? Yang asli kan nggak ada. Itu kan hanya gambaran interpretasi saja. Itu hanya gambar untuk mewujudkan dari bodhisattva yang memiliki tangan 1000. Kan pernah lihat. Oke, saya mau kasih lihat kalian gambar bodhisattva yang tangan 1000 ya. Coba silakan kalian nanti lihat di layar HP kalian. Saya akan tampilkan. Di sini nanti kita akan lihat bodhisattva tangan 1000. Tunggu ya. Dia tuh bawa mentah handphone lah, dari petang sini. Tuh ada gambar. Sudah kelihatan? Kamu lihat lah. Yang punya tangan 1000. Kita akan cari namanya bodhisattva. Nah, ini. Sudah bisa melihat, ini tangannya banyak sekali.
Kita buka ya, kita lihat gambarnya ya. Bodhisatwa yang tangannya 1000. Oke, ini adalah gambar dari Bodhisatwa tangan 1000. Oh, ini kecil ya gambarnya. Saya akan cari gambarnya yang besar lagi. Nah, ini ada lagi yang tangannya 1000. Nah, ini tangannya banyak sekali kan? Tangannya banyak sekali di belakang. Itu adalah gambaran untuk Bodhisatwa tangan 1000. Ini juga ada lagi. Tangannya di belakangnya sangat banyak sekali. Itu adalah gambaran untuk Bodhisatwa Avalokiteswara atau Dewi Kwan Im. Tangan. Romo, kok kepalanya dua? Kok kepalanya ada dua? Tambah ada 3 tuh di belakangnya. Kepalanya bukan 3 lagi, Owen. Kepalanya ada banyak sekali. Naik ke atas ada 5. Makanya itu digambarkan melihat ke segala penjuru. Jadi Bodhisatwa Avalokiteswara Ada 5. ya. Bilang 3 tambah 3. Mikrofonnya dimatikan semua dulu ya, dengarkan ya. Nah, saya akan kasih lihat bagaimana kepala dari Bodhisatwa Avalokiteswara yang tangan 1000. Dia nanti kepalanya akan banyak sekali. Saya kasih lihat Bodhisatwa 1000. Bu ya, saya akan kasih lihat kepada kalian namanya Guan Yin Pusa. Nah, ini Guan Yin Pusa, di sini juga ada. Nah, ini coba dilihat nih, ada banyak sekali. Ini ada banyak sekali. Jadi, melihat ke semua penjuru, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas. Jadi yang paling atas ini adalah gambaran dari Buddha Amitabha. Gambaran dari Buddha Amitabha. Jadi kenapa kok ada banyak sekali tangannya? Kok ada banyak sekali mukanya? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Karena ini melambangkan bahwa Bodhisatwa Avalokiteswara beliau mau menolong semua orang yang meminta pertolongannya. Jadi ketika kita berdoa kepada Dewi Kwan Im, nanti kalau kita sedang kesusahan, Dewi Kwan Im akan menolong kita dari semua penjuru. Dari mana saja kita berdoa, nanti Dewi Kwan Im akan mengabulkan doa kita. Oke, Awan, mau tanya apa, Awan? Kok semuanya ada banyak, tangannya banyak, kepalanya banyak, kakinya pun banyak. Kakinya banyak, betul, Awan. Itulah kenapa, misalkan di dunia ini ada 10.000 orang yang berdoa kepada Dewi Kwan Im. Kalau ada 10.000 orang saja, nanti kan Dewi Kwan Im akan menolong 10.000 orang itu. Makanya diibaratkan tangannya ada banyak, kakinya ada banyak, kepalanya ada banyak. Itu karena memang beliau menolong semua makhluk yang menderita. Enggak menolong satu orang saja, beliau menolong semua makhluk yang menderita. Makanya diibaratkan memiliki banyak tangan. Gimana, Awan? Nah, satu hari dari satu bumi ini pasti banyak yang berdoa kepada Kwan Im. Makanya diibaratkan Bodhisatwa punya banyak tangan. Makanya satu hari ini banyak sekali orang yang berdoa, makanya berdoa kepada Bodhisatwa Avalokiteswara. Banyak yang menolong juga. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kita akan lihat lagi ada beberapa bodhisatwa-bodhisatwa yang lainnya.
Oke, kita kembali ke materi. Silakan dibuka di halaman 43. Sudah dibuka halaman 43. Nah, di halaman 43 ini kita akan belajar apa itu bodhisatwa. Apa arti dari bodhisatwa? Kata bodhisatwa itu bahasa Pali, kalau bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Pali disebut bodhisatta. Bodhisatta. Yaitu ada dua kata untuk bodhisatwa. Satu, bodhi. Bodhi itu artinya adalah penerangan atau pencerahan. Itu adalah bodhi. Kalau satwa atau sata berarti makhluk. Ini adalah satwa atau sata, adalah makhluk. Jadi bodhisatwa adalah makhluk yang bercita-cita untuk mencapai pencerahan sempurna. Bodhisatwa adalah makhluk yang bercita-cita menjadi Buddha. Sudah tahu? Bodhisatwa adalah makhluk yang bercita-cita untuk mencapai pencerahan. Dan juga bodhisatwa adalah makhluk yang bercita-cita untuk menjadi Buddha. Itu disebut dengan bodhisatwa. Kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum menjadi seorang Buddha, bodhisatwa harus terlahir menjadi manusia. Nah, ciri-ciri dari bodhisatwa, kalian harus tahu ciri-ciri kalau menjadi bodhisatwa adalah dia penuh dengan welas asih, rela berkorban, dan juga peduli. Ini adalah ciri-ciri dari bodhisatwa. Apakah kalian punya welas asih? Apakah kalian rela berkorban demi semua makhluk? Apakah kalian juga peduli kepada semua makhluk? Kalau kalian punya 3 hal ini, berarti kalian sebentar lagi bisa menjadi seorang bodhisatwa. Atau kalian juga sekarang mungkin sudah jadi seorang bodhisatwa. Kita lanjutkan lagi. Ada yang tahu nggak ada beberapa nama bodhisatwa? Tadi Owen di depan pernah mengatakan ada Ti Changwangpusa. Ti Changwangpusa itu adalah bodhisatwa juga. Nah, ini adalah beberapa nama bodhisatwa. Nomor 1 ada bodhisatwa Avalokiteswara, atau yang kita lihat tadi, Dewi Kwan Im. Tadi itu adalah Avalokiteswara. Yang kedua ada namanya bodhisatwa Ksitigarbha. Ini adalah Ti Changwangpusa. Ksitigarbha ini adalah Ti Changwangpusa. Lalu yang ketiga ada bodhisatwa Maitreya. Kenapa gak tulis tulisannya? Ini nama aslinya dalam bahasa Sanskertanya disebut Ksitigarbha. Saya kasih tulisan ya biar kalian tahu. Di sini ya, tunggu ya. Biar kalian tahu nanti itu namanya adalah Ti Changwangpusa. Saya kasih tulisan nanti biar kalian tahu. Ada yang tahu nggak namanya Maitreya itu siapa? Ini namanya Ti Changwang. Maitreya, ada yang pernah melihat rupang Maitreya? Maitreya ini adalah Milevo.
Pernah lihat Milevo? Oh, bukan Milevo, Milepusa namanya. Milepusa. Nah, kita lihat lagi, kembali lagi. Ada lagi bodhisatwa namanya Bodhisatwa Manjusri. Terus, kok di bawah yang nomor 5 kok namanya ada Siddhartha? Siddhartha sebelum menjadi Buddha adalah bodhisatwa. Makanya di sini dikatakan ada bodhisatwa Siddhartha. Lalu, setelah Sang Buddha nanti tidak punya ajaran lagi, ajaran dari Sang Buddha nanti sudah tidak ada lagi, yang akan menjadi bodhisatwa selanjutnya yang ada di dalam kitab suci Tripitaka adalah bodhisatwa Maitreya. Buddha yang akan datang nanti adalah Buddha Maitreya dari Bodhisatwa Maitreya yang sekarang masih berada di surga Tusita. Yang sekarang masih berada di surga Tusita. Kita lanjutkan lagi. Kita akan melihat, kalian buka di halaman 44. Halaman 44. Di halaman 44 ini kita akan melihat bagaimana Bodhisatwa Siddhartha pernah terlahir menjadi seorang pertapa. Jadi sebelum menjadi Buddha, Siddhartha, Bodhisatwa Siddhartha ini pernah terlahir menjadi seorang pertapa yang bernama Pertapa Sumedha. Pertapa Sumedha ini rela mengorbankan tubuhnya, ini misalkan tubuh dari Pertapa Sumedha, rela mengorbankan tubuhnya untuk dilewati Buddha Dipangkara agar kakinya tidak kotor. Bodhisatwa juga pernah terlahir menjadi binatang untuk menyempurnakan paramita atau sifat-sifat luhurnya. Nah, kisah dari Pertapa Sumedha ini Pertapa Sumedha dan ini adalah Buddha Dipangkara. Ada Buddha Dipangkara mau lewat, tetapi di jalanannya kotor, ada air yang becek. Akhirnya Pertapa Sumedha ini tiduran di atas air yang kotor, lalu menyuruh Buddha Dipangkara untuk lewat ke punggung dari Pertapa Sumedha ini. Akhirnya Buddha Dipangkara menginjak-injak punggung dari Pertapa Sumedha. Buddha Dipangkara lewat dari punggung Pertapa Sumedha supaya Buddha Dipangkara tidak terkena air yang kotor. Ini adalah pengorbanan dari Pertapa Sumedha yang sekarang kita kenal namanya adalah Buddha Gautama. Waktu beliau terlahir menjadi seorang pertapa yang namanya adalah Pertapa Sumedha. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini tadi adalah kisah cerita tentang Pertapa Sumedha. Nah, ada yang tahu nggak jenis-jenis dari bodhisatwa? Jenis-jenis dari bodhisatwa. Ada 3 jenis bodhisatwa itu. Bodhisatwa itu ada 3 jenisnya. Yang pertama namanya adalah Sadadika Bodhisatwa, yaitu adalah bodhisatwa yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajaran dari Sang Buddha. Ini adalah Sadadika Bodhisatwa. Ia menjadi Buddha dengan menjadi murid dari sama Sang Buddha. Setelah mencapai kesempurnaan, bodhisatwa ini memiliki gelar Sawaka Buddha. Ini adalah Sadadika Bodhisatwa. Lalu yang kedua ada lagi namanya adalah
Wirya Dika Bodhisatwa. Tunggu ya, saya ganti bentar ya. Ini namanya adalah Wirya Dika, bukan Sadadika. Namanya adalah Wirya Dika Bodhisatwa. Nah, yang kedua adalah Wirya Dika Bodhisatwa. Wirya Dika Bodhisatwa ini adalah calon Buddha yang memiliki semangat. Wirya, wirya artinya adalah semangat. Wirya Dika Bodhisatwa, bodhisatwa yang memiliki semangat. Semangat dalam belajar, semangat untuk berbuat baik, semangat untuk menolong makhluk lain yang menderita. Dan setelah mencapai kesempurnaan, Wirya Dika Bodhisatwa ini mempunyai gelar yaitu Paceka Buddha. Namanya Paceka Buddha. Lalu yang nomor 3 ini adalah Panyadika Bodhisatwa. Namanya adalah Panyadika Bodhisatwa atau Panadika Bodhisatwa. Beliau adalah calon Buddha yang mengutamakan kebijaksanaan. Kesempurnaan yang dicapai sangatlah tinggi. Jadi kesempurnaan yang dicapai oleh Panyadika Bodhisatwa ini sangatlah tinggi dibandingkan dengan bodhisatwa yang lainnya. Lalu Panyadika Bodhisatwa ini belajar dengan kemampuannya sendiri. Beliau belajar tanpa seorang guru. Setelah mencapai kebuddhaan, ia bergelar namanya menjadi Sama Sang Buddha. Menjadi Sama Sang Buddha. Nah, ini adalah 3 jenis bodhisatwa. 3 jenis bodhisatwa. 3 jenis bodhisatwa. Nah, ini tadi nomor 3 ya, bukan nomor 2 ya. Ini nomor 3. Panyadika Bodhisatwa adalah bodhisatwa yang ketiga. Sudah tahu semuanya? Yang pertama tadi ada Sadadika Bodhisatwa, ada Wiryadika Bodhisatwa, terus ada Panyadika Bodhisatwa. Jadi setelah kita belajar tentang apa arti-arti bodhisatwa ini, saya mau bertanya kepada kalian satu persatu. Nanti yang tahu dari pertanyaan saya, silakan kalian nyalakan mikrofonnya. Nanti kalian nyalakan mikrofonnya dan silakan dijawab. Jawabannya nanti ada di layar HP kalian, ini juga kelihatan nanti ya. Nanti jawabannya ada di layar HP kalian, bisa kelihatan. Ini seperti ini. Sudah tahu bodhisatwa, arti dari bodhisatwa? Arti bodhisatwa sudah tahu? Saya ini ya, arti bodhisatwa adalah makhluk yang bercita-cita calon Buddha. Calon Buddha. Tadi kan yang pertama dikatakan bodhisatwa adalah calon Buddha, betul. Bodhisatwa adalah calon Buddha. Dan juga yang bercita-cita mau menjadi Buddha. Oke, betul. Sekarang saya mau tanya lagi ya. Oh, nanti di sini. Nah, di sini. Ini saya geser dulu ya tulisannya yang ada di layar HP kalian ya. Nanti kalian dengarkan. Coba kalian lihat dulu tulisannya. Kalian lihat tulisannya yang ada di layar HP kalian. Tulisannya ada bodhisatwa, ada bodhi dan satwa. Ada bodhi dan satwa. Jadi bodhisatwa itu berasal dari 2 kata, yaitu bodhi dan satwa. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Bodhi itu apa? Satwa itu apa? Nyalakan mikrofonnya kalau tahu.
Wesley tahu bodi artinya apa? Penerangan dan pencerahan. Penerangan atau pencerahan. Owen tahu satwa itu apa? Ini dia satwa. Coba dilihat di buku di layar HP. Satwa adalah apa satwa? Yang berarti makhluk. Nah, kalau ditanya body itu adalah penerangan atau pencerahan. Kalau satwa artinya adalah makhluk. Saya mau bertanya lagi. Body satwa tadi ada bermacam-macam. Ada lima nama body satwa tadi kan. Coba ada yang tahu nggak beberapa saja dari 5 body satwa? Ya, Wan? Romo, boleh bukan bahasa Palinya? Boleh bukan bahasa Pali. Ada yang tahu nggak bodhisatwa? Ayo. Boleh yang bukan bodi. Nah, jadi ini ada 5 jenis nih. Ini coba dilihat nih ya. 5 nama-nama bodhisatwa. Ada bodhisatwa, apa namanya nomor 1? Kuan Im. Dewi Kuan Im. Atau Avalokitesvara. Lalu yang kedua ada bodhisatwa apa namanya? Di Changwang. Oke, Ti Changwang atau lalu yang ketiga apa namanya? Milepusa. Milepusa. Lalu yang keempat apa namanya? Manjusri. Oke, yang kelima apa namanya? Siddhartha. Yang kelima adalah bodhisatwa Siddhartha. Itu adalah nama-nama bodhisatwa. Nah, ini adalah cerita tentang bodhisatwa tadi. Ada yang tahu nggak bodhisatwa Siddhartha? Tadi kan saya bilang bodhisatwa Siddhartha pernah terlahir menjadi seorang pertapa. Namanya siapa pertapa tadi? Pertapa siapa tadi? Nah, ini nih coba dibaca di sini. Pertapa Gautama. Pertapa Gautama ini dilihat ya. Pertapa Sumeda. Pertapa Sumeda. Oke, lagi. Nah, ini coba tadi kan ada jenis-jenis bodhisatwa. Nomor 1 apa namanya? Jenis-jenis bodhisatwa. Coba lihat. Sadadika bodhisatwa. Sadadika bodhisatwa. Sadadika bodhisatwa adalah bodhisatwa yang memiliki keyakinan yang kuat. Adalah bodhisatwa yang punya keyakinan yang kuat. Lalu yang kedua, ada namanya apa? Wiryadika bodhisatwa. Wiryadika bodhisatwa. Wiryadika bodhisatwa adalah calon Buddha yang memiliki apa? Semangat belajar. Semangat belajar, semangat berbuat baik, semangat menolong makhluk lain yang menderita, dan setelah mencapai kesempurnaan memiliki gelar namanya apa nanti kalau sudah mencapai kebuddhaan? Paseka Buddha. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa tadi namanya? Panadika bodhisatwa. Panadika bodhisatwa. Panadika bodhisatwa adalah calon Buddha yang mengutamakan kebijaksanaan.
Jadi kesempurnaan yang dicapai itu sangat tinggi daripada bodhisatwa-bodhisatwa yang lain. Lalu setelah mencapai kebudaan, dia nanti namanya adalah Sama Sang Buddha. Itu adalah nama dari Sama Sang Buddha. Nah, sekarang kalian ada pertanyaan apa tidak? Ada yang sudah pernah melihat bodhisatwa ini? Nah, Biasanya ada yang pernah melihat bodhisatwa Ticangwang? enggak. Pernah? Pernah. Ada yang pernah melihat bodhisatwa Maitreya? Ada yang pernah melihat? Enggak pernah. Enggak pernah? Pernah, Romo, yang gemuk Romo. Yang gemuk. Ada yang pernah melihat bodhisatwa Manjusri? Ada yang pernah? Manjusri. Ada yang pernah melihat bodhisatwa Siddhartha? Nggak pernah. Oke, kalau belum pernah, ada beberapa yang belum pernah, kita akan melihat beberapa bodhisatwa. Kita akan cari di Google. Kita lihat, kita tanya kepada Mbah Google ya. Kita tanya sama Mbah Google ya. Yuk. Kita cari di Google. Kita cari di Google mau bodhisatwa apa dulu? Kita cari bodhisatwa. Oh, kita cari. Pusa. Oke, kita cari Milepusa dulu ya. Bodhisatwa Maitreya namanya. Oke, ini adalah Maitreya. Kita akan lihat Maitreya. Udah di sini aja Milepusa dulu ya. Milevo. Oke, ada yang pernah melihat patung seperti ini? Ada yang pernah? Romo, pernah. Pernah. Nah, inilah yang disebut Milevo atau Maitreya. Oke, kita lihat gambarnya lebih besar dulu ya. Kalian akan lihat gambarnya lebih besar. Nah, ini adalah gambar Milevo atau Milepusa atau Bodhisatwa Maitreya. Sudah tahu bentuknya seperti apa? Sudah. Sudah. Jilian sudah tahu? Oke, kita akan lihat lagi bodhisatwa apa lagi? Kita akan lihat Siti Garba. Ticangwang Pusa ya, kita lihat Ticangwang. Tahu. Ticangwang yang pakai topi kan. Oke, ini adalah bodhisatwa Ticangwang. Kalau kalian sering datang ke wihara, kalian pasti akan melihat patung seperti ini. Ini adalah Ticangwang. Seperti ini juga. Ini gambar Ticangwang. Kelihatan? Ini juga adalah gambar Ticangwang. Ini juga adalah gambar dari Ticangwang. Kita akan lihat lagi. Ini juga adalah gambar Ticangwang. Ini juga adalah gambar Ticangwang. Sudah tahu? Sudah tahu bodhisatwa Siti Garba? Udah tahu. Oke, mau cari bodhisatwa apa lagi? Siddhartha. Siddhartha. Oke, kita cari bodhisatwa Siddhartha. Ya, ini adalah bodhisatwa Siddhartha. Lihat, patung ini adalah patung dari bodhisatwa Siddhartha. Kita akan lihat dulu ya gambar Siddhartha. Nah, siapa pernah melihat patung seperti ini? Nggak pernah. Ada yang pernah? Pernah, Romo.
Kalau kita pas hari Waisak kita datang ke wihara, kita pasti akan menyiram patung dari Bodhisattva Siddhartha. Jadi ini ya, Wan? Roma. Bagaimana, Wan? Roma. Ya. Kenapa kecil kali, Pak? Kenapa kecil kali? Oke, kenapa kecil? Apanya yang kecil? Gambarnya? Bukan. Patungnya. Oh, patungnya kenapa kecil? Nah, kenapa kecil sekali? Ini adalah bayi dari Siddhartha. Bayi dari Siddhartha. Makanya patungnya kecil. Dan mukanya seperti muka anak kecil. Seperti anak kecil kan? Karena itu adalah bayi dari Siddhartha masih kecil. Itu waktu kecil ya? Ini adalah Siddhartha masih kecil. Ini adalah rupang dari Siddhartha ketika Siddhartha lahir. Mama, Ya, silakan. permisi mau pipis. Oke, silakan ini. Selamat datang Vigo. Nanti kita masuk ya Vigo. Nanti jam 2 kita masuk ya Vigo. Oke, kita lanjutkan lagi. Bodhisattva apa lagi yang mau kita lihat? Tadi kita belum melihat namanya Bodhisattva Manjusri. Ada yang pernah lihat Bodhisattva Manjusri? Kita lihat ya Bodhisattva Manjusri. Ini adalah rupang dari Bodhisattva Manjusri. Ada yang pernah melihat nggak? Ada yang pernah melihat? Terus ini juga, ini adalah patung Bodhisattva Manjusri. Terus ini lagi, ini. Pernah melihat seperti ini? Enggak. Enggak. Nah, ini adalah namanya Bodhisattva Manjusri. Nah, Roma, kenapa Bodhisattva Manjusri naik apa? Singa atau naga? nah, oke, kita akan cari tahu ya Bodhisattva Manjusri itu adalah bodhisattva apa. Oke. Di sini namanya Bodhisattva Manjusri. Nah, silakan dilihat. Kalian lihat ya. Bodhisattva Manjusri adalah seorang bodhisattva yang dikaitkan dengan kebijaksanaan atau bodhisattva yang penuh dengan kebijaksanaan. Nah, kenapa Bodhisattva Manjusri ada yang digambarkan menaiki namanya singa, menaiki singa ya. Kita lihat ada Bodhisattva Manjusri yang menaiki singa. Kita lihat lagi. Kita cari gambarnya lagi. Bodhisattva Manjusri. Oke, ini dia. Kita lihat gambarnya. Kita akan cari tahu di sini. Nah, coba dilihat di sini di tulisannya. Bodhisattva Manjusri atau bisa dikatakan dalam artinya adalah bodhisattva yang bisa mendatangkan kesuksesan. Bodhisattva yang bisa mendatangkan kesuksesan. Ini adalah Bodhisattva Manjusri. Kita akan lihat di sini dikatakan nanti Bodhisattva Manjusri kenapa kok membawa yang namanya adalah binatang yang disebut namanya adalah singa. Ya, kita lihat di sini. Oke, sudah tahu. Jadi Bodhisattva Manjusri kenapa kok diibaratkan di sini menaiki singa yang besar? Kalian tahu kisah dari Sang Buddha sedang menaklukkan gajah yang liar dengan kebijaksanaan? Enggak tahu? Nah,
ini diibaratkan karena bodhisatwa Manjusri adalah bodhisatwa yang penuh dengan namanya kebijaksanaan. Bodhisatwa yang penuh dengan kebijaksanaan, makanya bodhisatwa Manjusri menaiki singa. Singa ini ditaklukkan dengan kebijaksanaan. Singa ini ditaklukkan dengan kebijaksanaan. Jadi binatang buas sebuas apapun, kalau ditaklukkan dengan kebijaksanaan, maka dia tidak akan lagi menjadi buas. Itulah dikatakan namanya kekuatan kebijaksanaan. Ini ada satu lagi yang gambarnya, gambar naganya, singanya lebih besar lagi. Tapi ada juga digambarkan bodhisatwa Manjusri tidak menaiki singa. Seperti ini. Ini bodhisatwa Manjusri tidak menaiki singa. Tetapi tetap bodhisatwa Manjusri membawa namanya pedang. Pedang ini adalah tanda simbol kebijaksanaan. Bahwa dia bisa menaklukkan apapun dengan kebijaksanaan. Bodhisatwa Manjusri. Ingat ya, nanti kalau ada pertanyaan, bodhisatwa yang memiliki kebijaksanaan adalah bodhisatwa apa namanya? Bodhisatwa Manjusri. Kita akan cari tahu yang terakhir, namanya bodhisatwa Avalokiteswara. Tunggu ya, bodhisatwa Avalokiteswara. Pastinya kalian sudah pernah melihat bodhisatwa Avalokiteswara. Tadi kita sudah melihat bodhisatwa Avalokiteswara yang gambarnya memiliki tangan 1000. Sekarang kita akan melihat bodhisatwa Avalokiteswara yang tidak tangannya 1000. Ini ada yang seperti ini. Hanya membawa daun dan membawa botol. Ini namanya adalah juga bodhisatwa Avalokiteswara, sedang memberkahi dunia. Lagi ada, ya Wan? Tangannya yang 1000 itu disembunyikan ya? Kenapa Wan dikebumikan? Disembunyikan. Disembunyikan, iya, disembunyikan. Bukan disembunyikan, Wan, tetapi bodhisatwa Avalokiteswara itu wujudnya ada banyak sekali. Ada banyak sekali. Ada yang berwujud punya tangan 1000, ada yang berwujud hanya memegang botol dan memegang daun. Itu tandanya adalah untuk memberkahi, memberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan. Terus kalau yang tangannya 1000 itu adalah tugas bodhisatwa Avalokiteswara untuk menolong orang yang sakit, untuk orang yang berdoa minta sembuh, orang yang berdoa minta supaya saya bisa belajar dengan rajin. Nanti kita berdoa kepada bodhisatwa. Jadi nanti bodhisatwa akan menolong kita, membantu kita, kita bisa menjadi anak yang rajin, anak yang baik. Ini adalah salah satu contoh lagi. Sudah lihat, ini adalah bodhisatwa Avalokiteswara yang tangannya 1000, yang mukanya ada banyak sekali. Coba dilihat, ini mukanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sampingnya ada 1, 2, 3. Sampingnya lagi ada 1, 2, 3. Tangannya banyak sekali. Tangannya banyak sekali. Dan di paling atas namanya adalah Buddha Amitabha. Atau Amitofo di paling atas. Nah, itu tadi pelajaran kita tentang apa itu bodhisatwa. Kita belajar tadi yang disebut apa itu sih bodhisatwa. Ini bodhisatwa.
Jadi kalau kita cari bodhisatwa, nanti cari di Google namanya bodhisatwa. Nah, ini ada banyak sekali gambar-gambar bodhisatwa. Ya? Romo. Ya? Allah Folikitesvara bisa tua. Bodhisatwa bisa tua. Oke, ini ada pertanyaan bagus. Bodhisatwa itu bisa tua apa tidak? Ada teman-teman yang bisa menjawab? Bodhisatwa itu bisa tua apa tidak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, saya jawab ya. Bodhisatwa itu tidak bisa tua. Bodhisatwa karena bodhisatwa itu berada di surga Tusita, ya. Bodhisatwa itu tinggalnya ada di surga. Romo. Ya. Bodhisatwa itu nyawanya banyak ya? Bodhisatwa nyawanya banyak. Enggak, nyawanya cuma satu. Nyawanya cuma satu, tetapi bodhisatwa mau menolong siapa saja. Dengan wujudnya yang banyak sekali. Nyawanya enggak banyak, nyawanya tetap satu. Nanti bodhisatwa kalau sudah menjadi Buddha, nanti seperti tadi ada namanya Paceka Buddha, ada Sawaka Buddha, ada Sama Sam Buddha. Itu adalah nanti bodhisatwa. Nah, kita Romo, ya, Wan? sebelum Pangeran Siddhartha jadi Buddha, siapa yang jadi Buddha? Namanya adalah Buddha Dipangkara. Nah, sebelum Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, makanya tadi dikatakan ada namanya Pertapa Sumedha. Pertapa Sumedha. Ada namanya Pertapa Sumedha. Tadi waktu Buddha Dipangkara itu, sebelum Buddha Gotama, Pertapa Sumedha itu mau diinjak-injak punggungnya supaya sang Buddha Dipangkara tidak kotor kakinya. Itu adalah namanya perjuangan bodhisatwa. Terus, apakah kita bisa menjadi bodhisatwa? Bisa saja, seperti kita di sekolah minggu yang kemarin. Kalau ada binatang, kita tidak usah membunuhnya. Jadi kalau ada binatang harus kita apakan? Kalau ada nyamuk di tangan kita apakan? Kita biarin. Disingkirkan atau dibiarkan saja. Itu juga salah satu contoh kita sebagai calon bodhisatwa. Karena kita sudah menolong makhluk lain yang kelaparan. Karena nyamuk makan darah kita, menggigit tangan kita itu karena nyamuknya lapar. Makanya dia cari makan. Itu adalah yang kita lakukan, contoh-contoh dari bodhisatwa. Itu yang kita lakukan. Oke, kita lanjutkan ya, yang terakhir ya. PR untuk kalian. Kita sudah di jam 2, kita tadi sudah belajar apa itu arti bodhisatwa. Kita sudah belajar nama-nama bodhisatwa. Kita sudah belajar tentang ada jenis-jenis bodhisatwa. Nah, minggu depan kita akan melihat parami bodhisatwa. Bodhisatwa itu punya paramita, punya kesempurnaan. Nah, PR untuk kalian adalah ini PR-nya. Ada 10 soal. Ada 10 soal. Apa arti bodhisatwa? Ada berapa jenis bodhisatwa? Kalian tidak usah tulis ya. Tidak usah tulis. Di buku paket sudah ada. Kalian buka buku paket kalian di halaman 46. Buku paket halaman 46. Jadi tulis di buku paket aja.
aja, Romo. Oh, tidak. Tulisnya di buku tugas ya. Tulisnya di buku tugas. Kalau nggak punya buku tugas, kalian tulisnya di Soalnya ditulis, Romo. Ya, soalnya tidak usah ditulis ya. Soalnya tidak usah ditulis. Kalian hanya tulis jawabannya. Misalnya nomor 1, apa arti bodhisatwa? Kalian nanti tulis apa itu artinya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai nomor 10, itu nanti kalian kerjakan. Minggu depan akan kita bahas. Minggu depan akan kita bahas. Di buku PR atau di buku tugas, Romo? Kalau punya buku PR, ditulisnya di buku PR. Kalau nggak punya buku PR, di buku tugas. Kalau ada buku PR, kalian kerjakannya di buku PR ya. Kami adanya buku PR sama buku catatan. Tulis di mana? Di buku PR. Tulisnya di buku PR. Nah, nanti video ini nanti bisa kalian lihat lagi di YouTube. Jadi kita belajar tadi, kalau kalian tidak tahu nanti bisa kalian lihat lagi di YouTube. Oke. Kita jumpa lagi minggu depan. Ini adalah PR-nya. Nanti silakan kalian kerjakan PR-nya. Saya akan masuk untuk kelas 2. Kelas 1. Saya akan masuk untuk kelas 1. Nah, sekarang kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Sekarang semuanya tangannya beranjali. Tangannya beranjali dan akan dipimpin kembali oleh Jilian. Jilian membacakan nama Karapata. Oke, silakan Jilian dibacakan semua tangannya beranjali. Bhagawa Buddha Bhagawanta Abiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Itu paling gampang lah. Damo Dhamma Asami telah sempurna. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sammo Saham Namami. Sang siswa yang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namo Buddhaya. Sadu. Oke, selamat siang. Namo Buddhaya. Buddhaya. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Ya, gimana Jilian? Minggu depan. Minggu jumpa. Gimana Jilian? Tunggu. Buku PR tulis buku catatan. Ya, boleh di buku catatan, boleh di buku PR, boleh di buku tugas. Buku yang kalian punya saja ya. Kalau punya buku catatan, silakan dikerjakan di buku catatan. Kalau punyanya buku PR, ya. Yang kemarin nilainya yang ujian itu nilainya berapa, Romo? Nilainya sudah ada ya, nanti dikasih tahu ya, minggu depan aja ya, karena sekarang kelas 1 sudah menunggu ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan ya, karena kelas 1 sudah menunggu. Oke, selamat siang, Namo Buddhaya. Oke, silakan meninggalkan chat pada